Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat pencinta bonsai, baik di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang ya. Nah, kali ini di hadapan kita semua ada salah satu calon bonsai dari jenis sancang ya. Kali ini dalam konten ini saya ingin berbagi proses belajar saya dalam melakukan proses menata perakaran yang sebelumnya untuk bahan yang ini dari hasil stek batang ya. Ini awalnya stek batang, saya melakukan penyetekan stek batang ini kurang lebih sampai dengan saat ini. Sebetulnya ini sudah cukup lama ya, hampir sekitar 6 bulan lebih dari awal melakukan penyetekan. Dan sebelumnya ini saya melakukan penyetekan agak tinggi ya, kalau nggak salah ada 3 mata tunas, cuman yang tunas paling atas tidak tumbuh tunas, malah yang tumbuh tunas itu di mata tunas yang kedua dari atas dan kedua dari bawah juga ya. Cuman pertumbuhannya agak kurang subur, dan akhirnya malah muncul tunas yang subur itu yang sangat pangkal dari akar ya, yang paling bawah. Nah, yang tunas yang ini, makanya saya putuskan kemarin itu kurang lebih 1 bulan lebih, ada 2 bulan lah, saya melakukan pengepresan. Saya potong untuk mata tunas yang 2 yang di bagian atas, saya potong saja dan saya rawat untuk mata tunas yang paling bawah ini ya. Ini sangat dekat sekali ke akar ya. Nah, sebelumnya saya juga sudah melakukan penyeleksian pada akar, dan juga dulu hanya menggunakan tatakan biasa, dan untuk akar hanya diseleksi dan ditata seperti biasa ya. Nah, setelah saya intip kemarin, akarnya memang udah menyebar karena memang memakai alas ya bagian bawahnya. Cuman penyebarannya itu tidak bagus ya, artinya penyebarannya agak kurang sesuai dengan harapan. Harusnya di samping menyebar itu harus tertata dengan rapih. Nah, kalau ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kita intip dulu sebentar sedikit. Nah, ini akarnya itu memang menyebar, cuman kurang tertata ya, kurang tertata. Malahan ada yang sudah hampir sebesar cabang yang ini ya, cabang yang ini besarnya. Nah, ini tidak tertata, makanya kalau untuk penataan akar itu harusnya di samping memakai alas itu harus langsung ditata, dan jangan sampai penyebarannya itu tidak merata ya, seperti ini. Nah, dalam konten kali ini saya akan berbagi, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi ya buat teman-teman pemula. Saya akan berbagi melakukan penataan akar lagi ya. Ini sudah saya seleksi, cuman tinggal penataan akar supaya akarnya itu nantinya tumbuhnya menyampingnya itu sesuai ataupun merata ya, merata, tidak sampai tumpang tindih lah. Nah, saya sudah siapkan. Nah, sebaiknya itu kalau penataan akar memang yang saya alami, yang saya rasakan, memang lebih enak itu menggunakan alas itu pakai tanah liat ya, yang kita bungkus pakai plastik seperti ini, lalu kita nanti tata akarnya dan kita kunci pakai kawat wiring ya, bekas kawat wiring, sehingga si akar itu sudah betul-betul di samping tertata itu akar itu tumbuhnya tidak semberawut atau tidak tumpang tindih ya. Kalau hanya memakai tatakan seperti biasa lah, kalau misalkan tatakan seperti ini, kadang-kadang akar itu tumbuhnya nggak ada yang nggak karuan lah, ada yang nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, itulah sharing saya berbagi pengalaman. Kalau kita menata akar lebih baik menggunakan tatakan dari tanah liat seperti ini ya, biar akarnya langsung tertata. Oke, lanjut saja. Saya akan bongkar medianya. Kita akan angkat, kita akan tata ulang lagi akarnya. Namun seperti biasa, mohon dukungannya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya. Buat teman-teman yang mungkin baru hadir,
ataupun baru mengklik video saya berharap dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, komen, dan yang pasnya di subscribe ya. Oke, disimak terus videonya ya bro. Nah, bisa kita lihat setelah saya kurangi untuk medianya ya. Nah, ini untuk perakarannya memang menyamping ya, karena memang sebelumnya bagian bawahnya sudah, ini saya pakai alas ya. Nah, ini alasnya, dan akarnya menyamping, cuman ya seperti ini akarnya. Ini ada dua akar yang tumpang tindih ya. Ini akar tumpang tindih, dan ini juga ada dua akar. Ini akar, satu akar. Nah, ini satu akar lagi. Nah, di sebelah sini juga ini ada akar yang berhimpitan ya. Nah, kalau kita nanti tata pakai tanah liat ya, kita bisa atur lagi. Nah, untuk akar-akar seperti ini kita akan tata ulang, kita akan atur, kita akan kunci supaya nantinya pertumbuhannya tidak kemana-mana ya. Nah, biar kelilingnya itu enak ya. Nah, seperti ini kita akan tata ulang untuk perakaran yang ini. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Setelah saya kurangi untuk, bukan dikurangi, setelah saya buang medianya, dan ini untuk tatakannya awalnya saya menggunakan tatakan ini ya. Jadi memang akarnya menyebar ke samping ya, cuman akarnya nah seperti ini, ada akar yang tumpang tindih ini ya. Nah, ada akar dua ini akar ini tumpang tindih, kita akan tata ulang. Nah, ini juga di sebelah kiri ini akar ini sama, tumbuhnya ini tumpang tindih ya. Nah, kalau kita nanti pakai alasnya, pakai tanah liat seperti ini, kita bisa tata perakarannya dan kita kunci, tata ulang untuk perakarannya ya. Nah, untuk tunasnya awalnya memang seperti yang saya katakan tadi di awalnya memang agak tinggi ya. Saya menyetek dengan 3 mata tunas, cuman yang tumbuh itu di tunas yang kedua dan pertumbuhannya kurang subur. Nah, ternyata malah yang subur itu tunas yang paling bawah ini ya, yang paling pangkal ini ada 2 mata tunas. Makanya saya putuskan untuk saya pes dan saya tumbuhkan atau saya rawat untuk mata tunas yang paling bawah ini ya. Dan ini rencana untuk cabang terusan ya, dan ini yang untuk cabang kedua ya. Nah, seperti yang pernah saya katakan awal juga, pernah di konten sebelumnya, untuk menentukan mana yang kita akan jadikan cabang pertama dan mana yang akan kita jadikan terusan. Nah, kenapa ini dibuat untuk cabang pertama ya? Karena memang mata tunasnya ada di sebelah sini ya. Nah, ada di pinggir ini. Nah, ini yang kita akan jadikan pecahan nantinya. Dan ini saya pakai untuk terusan karena mata tunasnya ini berhadapan ke depan ya. Dan ini nanti untuk cabang terusan. Nah, seperti ini. Dan nanti ini untuk cabang kedua ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut tata aja di ini. Alasnya pakai tanah liat yang kita bungkus pakai plastik ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita proyeksikan, kita
atur. Kemungkinan ini tampak depannya dari sebelah sini ya, kalau kita lihat perakaran untuk saat ini. Nah, setelah kita tata akar seperti ini dan akarnya dikunci seperti ini, jadi ini sudah tidak akan kemana-mana lagi ya untuk akarnya. Jadi sudah tertata ya, sudah cukup rapih ya. Kita akan langsung tanam lagi ya menggunakan media yang awal karena medianya masih bagus, bro. Oke teman-teman, jadi itulah proses penataan akar ya untuk calon bonsai sancang, biar nanti akarnya bisa tertata dengan rapih dan penyebarannya merata ya. Jadi tidak ada yang tumpang tindih. Kita lebih baik melakukan penataan akarnya menggunakan tatakan dari tanah liat ya, yang kita kunci pakai kawat wiring sehingga akarnya sudah tidak akan kemana-mana lagi ya, artinya tidak akan ada yang tumpang tindih. Nah, itulah proses awalnya. Mudah-mudahan akarnya nanti bisa tertata dengan rapih, bisa bagus, sehingga nantinya akan memperindah untuk bonsai sancang ini mulai dari perakaran hingga nanti untuk ke percabangan ya. Karena untuk percabangannya ini sudah saya atur dan sudah saya proyeksikan ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini untuk tangan terusan atau cabang terusan. Ini untuk cabang pertama ya. Kita akan sanggah lagi ya. Nah seperti ini biar pertumbuhannya tidak roboh ya. Nah kita akan sanggah lagi seperti ini, karena semakin tinggi nanti akan malah jatuh ya. Kita bantu menggunakan kawat seperti ini. Oke, mudah-mudahan konten saya ini bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang pemula seperti saya. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.